Satu, strengths atau kekuatan. Berikut ini beberapa kekuatan bangsa dan negara Indonesia. A. Pancasila. Pancasila sebagai falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi negara, kekuatan pemersatu bangsa merupakan seperangkat pemikiran yang melandasi langkah untuk mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur. B. Geografis Indonesia. Indonesia mempunyai wilayah negara yang luas, daratan dan lautan yang menjadi salah satu kekuatan negara Indonesia. C. Bonus demokrasi. Indonesia memiliki warga negara yang cukup besar, sekitar 270 juta lebih, nomor 4 di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan menjadi salah satu kekuatan negara Indonesia pada masa depan yang akan datang. D. Keragaman bangsa Indonesia. Kekuatan lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ialah kebinekaan bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kompetensi multikulturalisme, sehingga Indonesia memiliki kapasitas untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain di dunia. E. Sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan menjadi salah satu negara pengekspor kayu lapis di pasar dunia. Indonesia mempunyai cabang energi seperti minyak yang berlimpah, batu bara terbesar di dunia, serta memiliki hutan tropis terbesar di dunia. F. Kekuatan militer Indonesia. Indonesia memiliki kekuatan militer yang cukup disegani dunia. Berdasarkan data global Firepower 2017, peningkatan militer Indonesia menempati posisi nomor 1 di ASEAN dan nomor 14 di dunia dari 133 negara. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Beberapa kelemahan bangsa Indonesia ialah sebagai berikut. Yang pertama A. Sumber daya manusia Indonesia rendah. Indeks modal manusia atau human capital, indeks HCI, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Tak hanya dibandingkan dengan negara maju, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN. B. Pembangunan tidak merata. Pembangunan Indonesia masih belum merata, terutama pembangunan Indonesia terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa. Hal itu yang menjadi peralatan ekonomi tidak terjalankan dengan baik. C. Kesenjangan ekonomi. Pendapatan rakyat Indonesia juga belum merata, dibuktikan dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Segelintir orang memiliki kekayaan yang sangat melimpah, sementara jumlah orang dengan pendapatan rendah sangat tinggi dan menjadi salah satu kelemahan bangsa Indonesia. D. Pengelolaan sumber daya alam belum maksimal. Di dalam sumber daya alam terdapat beberapa komponen penting, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari tanah, air, logam, gas alam, dan minyak bumi. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangatlah berlimpah, tetapi cara pengelolaannya yang belum maksimal. Hal ini yang menjadi salah satu kelemahan bangsa Indonesia. E. Korupsi masih merajalela. Pada tahun 2019, ICW mencatat ada 271 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tersangka 580 orang. KPK mencatat total kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai 168 triliun. Selanjutnya, F. Pungutan liar. Satuan Tugas Satpol Bersih Pungutan berhasil melakukan 8.424 operasi tangkap tangan atau OTT sejak periode 2016 hingga Oktober 2018. G. Bencana alam. Sejumlah bencana alam seperti gempa bumi dan banjir terjadi di Indonesia yang merugikan bangsa dan negara Indonesia. Kerugian bangsa tidak hanya material, berupa bangunan yang rusak, tetapi juga menghambat laju perekonomian Indonesia. Opportunities atau peluang. A. Dalam laporan berjudul The Archipelago Economy, Unleashing Indonesia Potential 2012, McKinsey menegaskan bahwa Indonesia berpotensi untuk menjadi kekuatan ke-7 di dunia pada tahun 2030. Hal tersebut dapat tercapai dengan syarat seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, B. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, yaitu terbukanya wawasan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat bersaing di kancah global. C.
Sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki Indonesia akan menjadi daya tarik bagi masuknya investasi ke Indonesia. Hal tersebut akan membantu tumbuhnya perekonomian Indonesia. D. Keragaman budaya dan kekayaan tempat wisata yang dimiliki Indonesia akan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Hal tersebut juga akan turut membantu perekonomian Indonesia. E. Pusat Industri Halal Dunia Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, saat ini halal telah menjadi tren gaya hidup, lifestyle di dunia. Produk-produk halal tak lagi hanya dikonsumsi oleh umat muslim, tetapi sudah banyak dikonsumsi oleh umat-umat agama lain. Threats, ancaman atau tantangan. A. Dengan masuknya teknologi informasi, berbagai ideologi luar masuk memengaruhi bangsa Indonesia yang berefek pada pola pikir eksklusif, pandangan intoleran, hingga perilaku destruktif. B. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak negatif terhadap ancaman atas kedaulatan data pribadi warga Indonesia di media sosial. Data pribadi seperti nik, identitas diri, serta lokasi pribadi dipakai untuk kepentingan tertentu dengan tidak bertanggung jawab. C. Penyerangan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan dan kekuatan budaya dunia, budaya Hollywood, kekuatan budaya akan ditantang oleh dan KPOP yang banyak disukai oleh generasi muda. Pada satu sisi, kebanggaan terhadap budaya sendiri makin berkurang. D. Citra Indonesia dalam kehidupan global tak sepenuhnya positif. Pandangan stereotip bahwa bangsa Indonesia terbelakang tidak akan menggetarkan kita sebagai satu bangsa. Justru kita terus memperbaiki diri, berkarya, berprestasi dalam berbagai bidang dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Dengan demikian, kita berkontribusi dalam menciptakan negara yang stabil.